Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada jasad dan rupawan kita. Pada rupa kita, Allah tidak memandang kita apakah kita ganteng, kita biasa-biasa saja, cantik, biasa. Semuanya tidak dipandang jasad yang pelunggu tsunamian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Fa inna asy-syai'a la yu'rafu haqqan illa 'inda faqdih. Karena sesungguhnya sesuatu itu tidak akan diketahui, dikenal dengan sebenar-benarnya kecuali ketika dia sudah tidak ada. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan kecuali mereka. Jadi khusus untuk dengan saat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Le malam niki tiang pelunggu tsunamian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan marak harapan dan doa kita li bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, serta pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan niki doa tekabulan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum tiang pelunggu tsunamian berdait kenca bulan Ramadan, perlu tiang pelunggu tsunamian persiapan ilmu Ramadan. Nah, jadi sandet teman berdait kenca bulan Ramadan, perlu tiang pelunggu tsunamian persiapan ilmu Ramadan. Nah, insyaallah mudah-mudahan sandet teman 4 minggu, sandet teman tamu bulan Ramadan niki persiapan tentang ilmu Ramadan bisa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, niki bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab saya bahas niki Risalah fi Shiyam. Nah, jadi karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Ali bin Abdul Rahman Al-Masyhur. Nah, jadi mudah-mudahan kitab saramping niki bau tamatan 4 minggu, artinya 4 kali pertemuan. Jadi bekal tiang pelunggu tsunamian bertemu dengan bulan Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sayris salihin fid dharain, amin. Faslun fadlu Ramadan wa fi fadli siyami Ramadan waradat ahaditsu katsirah. Dan jadi ibu bapak-bapak, tentang keutamaan puasa Ramadan tesebutan dalam banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Minha qauluhu alaihi salatu wassalam, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Saya sak puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan dengan harapan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tiang pelunggu tsunamian mangkinan niki wah tak mulai persiapan diri. Keimanan tiang pelunggu tsunamian harus diperkuat sehingga tentu-tentu tegawe bulan Ramadan niki, puasa Ramadan niki karena iman. Nggih, karena iman tiang pelunggu tsunamian gawe
Lantaran iman tiang pelenggo sunamian menjauhi yang membatalkan puasa. Karena iman kita bangun malam untuk makan sahur. Karena iman kita menjaga puasa kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena iman tiang pelenggo sunamian menjauhi segala larangan-larangan puasa. Karena iman kita menjauhi semua hal-hal yang makruh di dalam puasa. Jadi lamun tegawe selapun niki karena iman, masuk dalam kategori yang pertama, imanan. Wahtisaban. Saat kedua tiang pelenggo berharap adet sak mau pahala. Lamun dua hal niki si tegawe le bulan Ramadan niki, si tegawe puasa Ramadan dengan iman dan juga dengan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa sawah lewat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkah tiang pelenggo sunamian puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala. Wa qala aidan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di dalam hadis lain tentang keutamaan puasa Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu niki tersebut aran Ar-Rayyan, aran lawang niki. Nggih. Makanya marantan le Mekah Madinah beduen doang aran-aran nama setiap pintu. Ada namanya Babu Jibril, ada namanya Babu Quraisy, ada namanya Babu Umar, ada namanya Babu Abu Bakar, nah ada namanya Babu Umar. Seperti itu pula di surga, setiap pintu surga niki beduen aran. Marale sekolah, nggih, sekolah hendak beduen aran. Setiap pintu-pintunya dibuatkan nama-nama. Setiap asrama li atas beduen aran. Salon niki atau ada? Nah, jadi kesunahan tiang pelenggo sunamian pina aran le dalam selaput kepemilikan kita. Beduen te motor, pinaan aran motor. Apa aran motor bisa. Beduen te kemanokan, pinaan aran. Kemanokan niki, anyaman niki. Nah, nggih. Jadi anjuran tiang pelenggo sunamian membuatkan nama lawang pinaan aran. Tafaulan, mengambil pembelajaran, mengambil keberkahan. Marani kintan oleh Makkah Madinah maupun di surga pun setiap pintu niki memiliki nama. Nah, lamun khusus pintu Ar-Rayyan niki dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Lagu selaput tekan puasa. Oh, ndek selaput dengan puasa. Tidak semua orang yang berpuasa masuk melalui pintu niki. Apalagi dengan dewah puasa. Lamun dengan dewah giram puasa Ramadan jawah jelas. Dene tamu langan pintu Ar-Rayyan. Apalagi dengan ndek gawe puasa. Dengan sak puasa doang ndek selaput tahu langan pintu Ar-Rayyan. Siapa orang-orang yang bisa memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan niki? Orang-orang yang berpuasa imanan wahtisaban. Dengan saat tentunya dia puasa dengan dasar iman dan dengan dasar ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta tetu-tetu nggawe puasa. Dia jauhi segala larangannya. Dia jauhi segala hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Dia menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang berisi tentang gibah, rausan batur.
dia menjauhi tontonan-tontonan yang membuat puasanya menjadi napiaran niki sekedar lapah doang. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil daripada puasanya melainkan hanya lapahkan kehausan saja. Enggak doang mau. Nah, dene mungkin apa napiaran niki tentu dia akan ndene tamu langan arroyan niki. Lamun dengan sa marak niki. Jadi tidak semua orang yang berpuasa akan memasuki surga melalui pintu ar-rayyan. Ya, jadi orang yang akan memasuki surga melalui ar-rayyan niki adalah orang-orang yang berpuasa karena iman kepada Allah, karena berharap pahala dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangan, menjauhi segala kemakruhan-kemakruhan dan menjauhi segala perkara sia-sia ketika berpuasa. Kemudian yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki surga melalui pintu ar-rayyan pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan kecuali mereka. Jadi khusus untuk dengan saat puasa. Yuqalu aina as-shaim an aina as-shaimun. Dikatakan mbe dengan sak puasa nu fayaqumun, kemudian mereka berdiri, orang-orang yang berpuasa di atas dunia dengan imanan wahtisaban, mereka berdiri. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk ke dalam surga, ughliqa, maka pintu ar-rayyan niki ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak akan ada seorang pun setelah mereka orang-orang puasa itu masuk ke dalam surga melalui pintu niki, yang lain tidak akan pernah bisa masuk melaluinya. Wa fi haditsil qudsi kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Di dalam hadis qudsi disebutkan selapu amalan Bani Adam, manusia, lahu baginya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, bahasa Indonesia Allah. Wa ana ajazi bihi, dan akulah yang akan membalas daripada puasa. Lamun ibadah-ibadah selain jauh jelas keruan entan timbangan-timbangan amal, timbangan-timbangan pahala maksudnya. Nggih, lamun sembahyang berjamaah pahalanya 27 derajat. Lamun sembahyang qabliyah subuh pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian salat duha pahalanya menghapus seluruh dosa-dosa sendi-sendi kita. Kita berzakat, berzakat setiap hari. Zakat badan niki setiap hari kita berzakat badan. 360 sendi yang kita zakatkan setiap hari. Maka zakat ini gugur dengan sholat dua rakaat daripada sholat duha. Setiap ibadah-ibadah selain wahda tertentuan ruan pahala, tetapi besarnya tentu Allahu alam, desida Allah doang kata. Nah makanya berbeda dengan puasa. Lamun puasa jandek tuah tebarak berembe ruan kebelik pahalan puasa niki. Karena sesungguhnya desida Allah lah yang akan membalas pahala tiang pelonggo sunamian. Qala ulama mengatakan inna hadhil idhafata idhafatu tashrif. Sesungguhnya penyandaran bahwasanya puasa untuk Allah itu adalah penyandaran yang bertujuan untuk memuliakan kemuliaan. Jadi itu menunjukkan bahwa puasa niki sangat mulia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bahwa puasa itu untuk Allah. Jadi
Niki artinya bahwa sangat luar biasa si mulia searan puasa tiang pelonggo sunamian. Insyaallah mudah-mudahan berdait kenca bulan Ramadan tahun niki dalam kondisi sehat wal afiat tanpa gangguan yang lainnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nabi hikmah dari puasa secara syariat maupun secara kesehatan. Hikmatus shaumi, hikmah dari puasa, baik secara syariat maupun secara tibbiyah, secara kesehatan. Sa pertama fi shaumi ta'lamu muraqabatallahi ta'ala wal haya'a minhu. Dengan puasa tiang pelonggo senamian belajar untuk muraqabah, untuk muraqabat Allah, untuk muraqabah. Artinya muraqabah niki merasa diri dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tak berajah adik sak merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki hikmah pertama dari puasa. Tiang pelonggo belajar dari puasa, adik sak merasa selalu teringat doang sedih-sedih Allah. Nah, ini coba-coba bait air jam 10. Nah, ini tenginam, teringat ke si Allah, burung. Ah, nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ya tebak kelor bare jam seki, buka teponjong. Lagu merasen ate niki, oh teringat sedih-sedih Allah. Nah, ini lamu kebatalan, teringat sedih-sedih Allah. Jadi itulah salah satu hikmah daripada puasa Ramadan. Ta'lamu muraqabatallah ta'ala. Jadi ia tak berajah untuk merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'a minhu, adik saya yang dah tak berajah untuk mendapatkan merasa malu kepada Allah. Selain tiang pelonggo senamian merasa diri dipandang, teringat terus sedih-sedih Allah, ia tak berajah endah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nani lamun kegawe maksiatan tengah sedih-sedih Allah. Ah, jadi burung tegawe. Jadi lamun teniki telang laun pahalun puasa engko tengah kesedih-sedih Allah. Jadi itulah yang pertama dari hikmah daripada puasa. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta sha'imun taraktahu lillahi ta'ala. Setiap kali tiang pelonggo sunamian menginginkan sesuatu, sedangkan engkau dalam kondisi berpuasa, engkau tinggalkan sesuatu niki karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih. Fatatarabba fika malakatul muraqabati lillahi azza wa jalla. Maka di sini tiang pelonggo dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemampuan muraqabah. Lamun tiang pelonggo sunamian belajar tarekat, ada istilahnya maqam muraqabah. Maqam muraqabah niki adalah maqam di mana seorang hamba selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah merasa teintai sida-sida Allah, terserminan dong sida-sida Allah Subhanahu wa taala, onyak lamun begawian. Marak cerita suatu hari le dalam sebuah pondok pesantren, kiainya memerintahkan kepada seluruh murid-muridnya, selaku murid jelo niki ya kebeng ujian. Ujiannya adalah menyembelih seekor burung. Lagu tahu sembelih burung niki di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatmu. Akhirnya semua muridnya lalu bau burung, lalu bau kedit, atau sejenisnya, bebek, manok, nggih. Lalun arak sademen lek murin
bangunan darat si nengah gorok manok niki, gorok kedit niki. Lalu jok tengah gawah darat si nengah dengan gorok. Semua murid ya doang dah. Lalu Peter tahu sak sepi, tahun bergorok. Demen wah selesai bergorok selapuan, cuman sekek sandek wah bergorok apa-apa. Demen terketuan, ya kamu jangan makan dia bergorok. Nabi basen, lalu jok murin balik. Ingat ke dengan darah lagu desida Allah ingat ke. Lalu jok gawah, ingat ke dengan darah dengan lagu desida Allah tetap ingat. Lalu jok murin bukit, nggih, ingat ke dengan darah begita, darah dengan ingat. Tetapi Allah sesungguhnya melihatku. Ya mukdair labu laik darah betok ketahu gorok ini karena saya selalu merasa bahwa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya membahasa guru ni santriku yang sudah sampai pada maqam muraqabah. Ya ran maqam muraqabah. Maqam posisi di mana seorang hamba selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gawe maksiat nani, kau gawe maksiat niki, tak ingat sudah Allah. Nah, jadi tiang pelungguh harus merasa niki. Setiap gerak-gerik tiang pelungguh niki, yang tak berfikir, tak ingat doang sudah Allah. Embe betut nyeboy ibu bapak-bapak. Lek dalam balik tetap tak ingat. Nyebut ke dalam tanah tak nyebut tetap tak ingat sudah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sifat niki arak lek dalam atin tiang pelonggo sunamian, maka kita sudah masuk dalam jenjang tarekat. Ya, dengan jenjang tarekat nih, ndek ndek bertarekat secara nabiaran niki bahasa-bahasa doang, lagu juga tiang pelonggo sunamian benar-benar mempraktekkan niki di dalam kehidupan kita. Kemudian wa yaqwa fikal ihsasu bi'azimil wahbati wa mulahadhati itla'ihi alaik. Sehingga tiang pelonggo sunamian semakin kuat di dalam ihsas, di dalam rasa merasakan keagungan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya keutamaan tiang pelonggo sunamian yang pertama, lamun tiang pelonggo sunamian puasa, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah muraqabatullahi ta'ala wal haya'a minhu. Kita selalu merasa dipandang, kita selalu merasa diintai oleh Allah, kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu merasa malu ketika mau melakukan kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan. Ini kisah pertama. Kisah kedua, ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa 'inda faqdih. Saat kedua, tiang pelonggo sunamian akan mengetahui melalui sebab puasa niki ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang benar. Jadi ketahu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala saat ican tipak tiang pelonggo sunamian melalui sebab berpuasa menahan lapar dan dahaga. Ya tahu ketahu nikmat berkelor demen puasa. Ya tahu ketahu nikmat nginem demen puasa. Fa inna asy-syai'a la yu'rafu haqqan illa 'inda faqdih. Karena sesungguhnya sesuatu itu tidak akan diketahui, dikenal dengan sebenar-benarnya kecuali ketika dia sudah tidak ada. Dia tak tahu nikmat berkelor kecuali lamun nuah dia tak tahu berkelor. Dia tak tahu ruang nikmat nginem sebenar-benar nikmat kecuali setelah kita tidak bisa minum. Dia tak tahu nikmat penglihatan
sebelum kita merasakan tidak bisa melihat. Lamun mangkinan niki je demen terdoa ngengat sak lenge sak solah nggih. Lagu piran terasa nikmat mata niki ampuraya lamun wah ndek tahu berfungsi. Sekedar berkaca mata doang wah tak kurang kenikmatan niki lek diri tiang pelonggo tsunami. Piran tahun terasa nikmat gigi lamun yang kesakit. Nah, ibu-ibu sak segirang sakit gigi, ya Allahu Akbar, ndek tahu apa-apa nggih, ndek tahu apa-apa, selaput jari sedgedekah lah mun sakit gigi. Jari nikmat gigi niki akan terasa ketika dia itu sudah tidak ada atau sakit dan seterusnya. Jadi sila segunan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ada seorang ulama namanya Syekh Al-Imam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Asy-Syarbini. Imam Asy-Syarbini di dalam yang pengarang kitab Mughnil Muhtaj, di dalam awal muqaddimah kitabnya tentang biografi beliau, penjelasan bahwa Imam Syarbini niki beliau adalah ulama sampai toak rentah, tua rentah, penglihatannya masih seger, pelampak masih seger, awak masih seger. Demen ketuan ya Syekh, napi rahasian padahal wah tak tok lagu masih seger, pengingat masih seger, pengingat masih seger, selaput masih seger. Nabi basen Imam Asy-Syarbini, selaput jasad ini ki dikala saya muda ndek kuah kadu elek dalam maksiat, maka Allah menjaganya dikala saya sudah tua. Demeng sabajang awak kenik basen dek kuah kadu elek maksiat, pacun tang kejaga, pacun tang kerawat, maka ketika saya sudah tua basen Allah menjaga saya, Allah menjaga jasad saya. Ya bahasan Al-Imam Asy-Syarbini. Apalagi lek kelak pada hari kiamat lek dalam kubur, tentu akan jauh lebih baik penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap jasad yang selalu dijaga dari kemaksiatan. Niki sak kedua sak ketelu anal insana idza shama wa dzaqa mararatal ju' hasala 'indahu 'atfun wa rahmatun 'alal fuqara'i wal masakin alladzina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihil ramaq. Jadi sesungguhnya manusia apabila dia berpuasa dan merasakan perihnya kelaparan, maka di sini dia akan mendapatkan atfun, rasa kasih sayang, kelembutan, warahmah dan rahmat alal fuqara, kepada orang-orang fakir dan miskin, alladzina la yajiduna minal qut, yang mana mereka orang-orang fakir dan miskin niki tidak mendapati makanan yang mengganjal perut mereka, kelaparan mereka. Nah, jadi lamun tiang plonggoh lapah, ya tau lembut atin tiang plonggoh, lembut atin, jok sai, jok dengan miskin, jok dengan fakir, jok dengan miskin. Oh ya, arani rap dengan kelapahan dengan fakir miskin niki, sehingga atin tiang plonggoh jauh lebih lembut, jauh lebih rahmat terhadap orang-orang miskin. Nah, jadi niki sakatelu hikmah dari berpuasa, bahwasanya dengan sebab berpuasa atin tiang pelonggo sunamian akan jauh lebih rahmat, akan jauh lebih lembut, akan jauh lebih pengasih terhadap orang-orang fakir dan miskin. Wa qad qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Nabi basin
Sayyidina Luqman kepada anak-anaknya dalam nasihatnya, ya bunayya idzam tala'atil maidah namat al-fikratu wa kharasat al-hikmah wa qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah. Nah, ya efek negatif lamun tian niki terlalu penuh, terlalu besuh. Bahasan Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Jadi niki pelajaran buat kita semua sebagai bapak-bapak untuk senantiasa menasehati anak-anak kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Luqman. Ceritaan Sayyidina Luqman Al-Hakim niki adalah seorang laki-laki yang hitam dengan bireng niki. Lagu Aran dijadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran dan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Berembe cerita Sayyidina Luqman niki, beliau niki adalah secara fisik jak niki dengan bireng, tetapi Allah muliakan dia dengan hikmah, kebijaksanaan. Niki menunjukkan hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang pada jasad dan rupawan kita, pada rupa kita. Allah tidak memandang kita apakah kita ganteng, kita biasa-biasa saja, cantik, biasa. Semuanya tidak dipandang jasad yang pelunggus nabian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita. Hati kita yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu di skincare niki ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, adik-adik endah, nih santriwati, yang perlu di skincare itu bukan hanya wajah yang di skincare, hati endah harus di skincare. Perlu di skincare wajah. Ada yang sak betah seneng semamak ibadah jari niki. Lamun tapek dirit bagus-bagus, jok selakian ibadah jari. Pesengeh dirit, adik sademan tambuk si semamak ibadah niki, pahala mau. Tetapi bukan hanya sekedar pada jasad saja yang perlu di skincare, perlu di parfum, perlu diwangi-wangi. Ada yang seate dah terperhalus, terperindah, sehingga jasad tersolah, aten tersolah. Jasad temones, aten temones. Nah, marah niki Sayyidina Luqman Al-Hakim niki, beliau dengan birang niki, dengan birang leteng. Tetapi Allah memberikan dia hikmah, kebijaksanaan. Kata-kata beliau, ucapan-ucapan beliau, Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Nabi bahasan beliau di dalam sebuah makalahnya, ya bunayya izam tala'at al-ma'idah, idza bunayya izam tala'atil ma'idah, wahai anakku, apabila perut sudah penuh, namatil fikrah, maka pikiran akan mati, akan tidur. Maka pikiran kita akan tidur, beku pikiran kita. Tidak akan cemerlang pikiran tiang pelenggu sunamian. Makanya lamun teberajah, jika kita belajar dalam kondisi perut kenyang, sulit entama pelajaran. Tetapi kalau dalam kondisi perut tidak terlalu penuh, maka pelajaran ini jelap entama. Dalam segala perkara ini, anden terapat, anden diskusi, beden kondisi dalam posisi perut penuh dengan perut yang tidak penuh, akan jauh lebih cemerlang ide-ide yang tidak dipenuhi oleh makanan. Namatil fikrah wa kharasat al-hikmah, kebijaksanaan itu dipenjara, terpenjara. Dan sugun hikmah-hikmah dalam benak kita, dalam hati kita, jika perut penuh dengan makanan. Waqa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, tubuh akan duduk
artinya akan malas dalam beribadah. Nah, ia wah sumber niki makanan sak terlalu penuh le dalam tian. Demen bekelor penuh tetian niki. Demen buka puasa lemak sampai nubung. Demen rukuk langsung beh kemonsor, beh sugun. Nggih, dendek lamun buka puasa niki sekedar untuk menutup rasa lapar dan haus, enggak, sembahyang terus. Bareh lamun temeleng ngelanjutan sekedik. Dendek sampai penok lalu entan buka, dendek penok lalu entan nyaur, sahur. Dendek penok lalu entan buka puasa, dendek penok lalu entan te sahur. Sedang-sedang saja. Wa qala ba'dul atibba, dokter pun mengatakan, punya pendapat, ad-dawa'ul ladzi la dawa'a ma'ah la ta'kul at-ta'ama hatta tashtahiyah. Nah, bahasa dokter tersebut dalam kitab niki, ad-dawa'ul ladzi la dawa'a ma'ahu, ad-dawa'ul ladzi, nabi kena dawa obat, alladzi la dawa'a ma'ahu la ta'kulu ta'ama hatta tashtahi. Jadi obat sandara baun bandingan kehebat obat adalah lamun tiang pelungguh bekelor, la ta'kul, janganlah engkau makan at-ta'ama, makanan, hatta tashtahiyah, sampai engkau menginginkannya. Artin piran tambah kelor bapak-bapak ibu-ibu, lamun tetu-tetu wah mulai wah panas sirap tian, ya bekelor. Lagu ni baru jam 10 nyampah, bareh jam sekian makan siang. Ni dek teman besok anu ni, dek man telang irap besok. Ni padahal masih besok irap. Isi te malik. Nah, bahasa ulama kesehatan, la ta'kulut ta'am, la ta'kulit ta'am, jangan engkau makan makanan hatta tashtahiyah, sampai engkau benar-benar menginginkan makanan itu. Nah, jadi artin lapah dulu, tetu-tetu tot bekelor, demen tuah lapah. Terus demen tuah lapah bekelor, ndendet luek lalu, entar bekelor. Sulsun, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Dendek buso lalu. Nah, pertama, lamun mele pina awat yang alami di dalam tubuh tiang pelonggo Islamian, makalah dikala kita sudah benar-benar lapar. Yang kedua, lamun bekelor dendek sampai besuh lalu, kebentingan lalu. Sepertiga daripada perut tiang pelonggo niki diisi oleh makanan, sepertiga lainnya oleh air, sepertiga lainnya oleh nafas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Anta isa lagi? Hah? Tinggal 5 menit. Arab pengetahuan niki. Lamun darat lanjutan ini. Arab baluk hikmah niki. Keempat, annaka tajidul hukama awal falasifah wa ahlal ibadah fi jam'il milal wan nihal idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'a ibadatin habasul batna 'anil iktsari min at-ta'am hatta takuna lahum qudratun fi ta'diyati ma yurid. Jadi kita mendapati orang-orang ahli hikmah dengan ahli filsafat, dengan ahli ibadah, lek selapu agama bahasa, selapu agama, ndek le agama Islam doang. Lamun mele dengan hebat-hebat niki pinak kitab mengarang, maka mereka ataupun ibadah, maka mereka menjaga perut mereka dari banyak makan. Jadi kurangi ke makan. Lamun mele ngarang karang kitab, atau lamun mele kuat ibadah, maka dia mengurangi makanan. Jadi lamun abot-abot ibadah niki, salah satu sebabnya adalah karena makanan yang terlalu banyak masuk ke dalam perut kita.
Yang kelima, annal atibba'a asyaru wa qalu innal insana la ya'kulu bisyaja'in wa la yukthiru min at-ta'am li'anna dhalika yuhdithu lil ma'idati da'al al-udal. Nah, jadi ibu, bapak-bapak, wa fil khabari awil athar al-ma'idatu baitud da'. Di dalam sebuah khabar, athar, tersebutan bahwasanya perut niki adalah baitud da'. Perut niki adalah rumahnya bagi penyakit, rumah penyakit. Tian niki adalah balen penyakit. Sila kotoran niki belangan datang, tian langan datang. Wal himyatu ra'sud dawa wa'ati kulla badanin ma awwattahu wa qala ba'dul hukama man akala katsiran syariba katsiran wa man kana kadzalik nama katsiran wa man kana kadzalik dha'a umruhu. Cukup ada? Bisa? Ayo lemat lanjutan. Jadi intinya sabarun niki anu belo ibarat niki bahwasanya tebalak si dokter luwih lalu entar bekelor ibu-ibu bapak-bapak karena tian niki adalah sumbernya penyakit, maka menyedikitkan makanan itu memberikan kesehatan pada jasad dan tubuh tiang pelunggu sunamian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihi wal marji wal ma'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.